Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lispiani dengan NIM A1Q121-067 kelas B. Baik, langsung saja di dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang konseling rasional emotif behavior bagian 2. Di dalam materi ini ada 2 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama teknik-teknik konseling rasional emotif behavior dan kelebihan dan kekurangan rasional emotif behavior. Baik, langsung saja pada poin pertama, yaitu teknik-teknik konseling rasional emotif behavior. Berdasarkan pada hakikat konseling rasional emotif behavior serta tahap-tahap yang dilakukan dalam prosesnya, maka rasional emotif behavior mengembangkan dan mengaplikasikan teknik-teknik khusus konseling. Menurut pengelompokannya, teknik-teknik yang dimaksud oleh REP terdiri atas yang pertama teknik-teknik emotif eksperiensial atau avokatif. Teknik ini dipakai untuk mengurangi atau menghilangkan gangguan-gangguan emosional atau perasaan yang merusak diri sendiri. Yakni yang pertama itu teknik assertive training, yaitu teknik yang dipakai untuk melatih, mendorong, dan membiasakan konseli agar secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan pola perilaku tertentu yang diinginkannya. Misalnya, seorang konseli yang pemalu diberikan latihan berdiri di depan kelas, ditunjuk menjadi ketua kelas, memimpin kelompok diskusi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, teknik sosiodrama, yaitu teknik yang digunakan untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan konseli, terutama perasaan negatif, melalui suatu suasana yang didramatisasikan sehingga konseli bebas mengungkapkan dirinya sendiri secara lisan, tulis, maupun melalui gerakan-gerakan dramatis. Teknik ini dilakukan untuk melatih perilaku verbal dan nonverbal yang diharapkan dari siswa. Dengan teknik ini diperlukan seorang konselor yang ahli di bidang bahasa. Kemudian yang ketiga, teknik self-modeling, yaitu teknik yang digunakan dengan meminta konseli berjanji atau mengadakan komitmen dengan konselor untuk menghilangkan perasaan atau perilaku tertentu. Dalam teknik modeling ini, konseli diminta terus-menerus menghindarkan dirinya dari perilaku negatif. Kemudian teknik imitasi, yaitu teknik yang digunakan di mana konseli diminta untuk menirukan secara terus-menerus suatu model perilaku tertentu dengan maksud mengkonter perilakunya sendiri yang negatif. Kemudian yang kedua, teknik-teknik kognitif. Teknik-teknik berikut ini memegang peran utama dalam pendekatan konseling rasional emotif behavior. Teknik ini digunakan untuk mengkonter sistem keyakinan atau anggapan yang irasional konseli serta perilakunya yang negatif. Ada beberapa teknik-teknik kognitif yang cukup dikenal, yaitu yang pertama, homework assignment. Teknik ini merupakan prasyarat bagi konseling selanjutnya. Dalam teknik ini, konseli diberi tugas-tugas rumah untuk berlatih membiasakan diri serta menginternalisasikan sistem tertentu yang menentukan pola perilaku yang diharapkan. Kemudian yang kedua, teknik biblioterapi. Teknik ini digunakan untuk membongkar akar-akar keyakinan yang irasional dan logis dalam diri konseli, serta melatih konseli berpikir rasional dan logis dengan mempelajari bahan-bahan yang dipilih dan ditentukan oleh konselor. Teknik ini dilakukan dengan menugaskan konseli ke perpustakaan atau mempelajari bahan bacaan yang tersedia di rumah. Kemudian yang ketiga, teknik diskusi. Teknik ini hampir sama dengan teknik di atas, namun dilakukan dalam satu kelompok diskusi. Melalui teknik ini, konseli dapat mempelajari pengalaman-pengalaman orang lain serta dapat menimba berbagai informasi yang dapat mempengaruhi dan mengubah keyakinan yang irasional dan tidak objektif. Kemudian yang keempat, teknik simulasi. Teknik ini digunakan untuk memberi kemungkinan kepada konseli mempraktikkan
perilaku-perilaku tertentu melalui suatu kondisi simulatif yang mendekati kenyataan. Kemudian yang kelima, teknik gaming. Teknik ini digunakan untuk meneliti konseling menempatkan pada peran tertentu. Kemudian yang keenam, teknik paradoxical intention. Teknik ini mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan teknik counter conditioning. Teknik ini didasarkan pada asumsi bahwa seseorang yang memulai memperlihatkan keinginan atau hasrat yang tidak baik dengan sendirinya akan menjadi jera dengan jalan menciptakan kondisi yang hypertension, yakni mempertinggi hasrat atau keinginan itu sehingga dalam titik kulminasi tertentu orang tersebut pasti akan bisa menghilangkan keinginannya sama sekali. Kemudian yang ketujuh, teknik asertif. Teknik ini digunakan untuk melatih keberanian diri konseli dalam mengekspresikan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan melalui role playing, rehearsal, dan social modeling. Sedang dimaksud utama teknik ini adalah untuk mendorong kemampuan konseli mengekspresikan seluruh hal yang berhubungan dengan emosinya. Kemudian membangkitkan kemampuan konseli dalam mengungkapkan hak asasinya sendiri tanpa menolak atau memusuhi hak orang lain. Kemudian mendorong kepercayaan serta kemampuan diri sendiri dan meningkatkan kemampuan untuk memilih perilaku-perilaku asertif yang cocok untuk dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, teknik-teknik behavioristik. Dalam banyak hal di rasional emotif behavior terapi banyak menggunakan teknik behavioral, terutama dalam memodifikasi perilaku-perilaku yang negatif dan konseli dengan mengubah akar-akar keyakinannya yang irasional dan ilogis. Teknik-teknik yang dimaksud yaitu yang pertama, teknik reinforcement, yaitu teknik yang digunakan untuk mendorong konseli ke arah perilaku yang lebih rasional dan logis dengan jalan memberikan pujian atau hukuman. Kemudian yang kedua, teknik social modeling, yakni teknik yang digunakan untuk membentuk perilaku-perilaku baru konseli. Teknik ini dilakukan agar konseli dapat hidup dalam satu model sosial yang diharapkan dengan cara mengimitasi, mengobservasi, menyesuaikan diri dengan sosial model yang dibuat itu. Kemudian yang keempat, teknik-teknik counter conditioning. Teknik ini digunakan untuk menanggulangi perilaku-perilaku seperti anxiety, fear, phobias, defensiveness, dan perilaku melasuni lainnya. Dalam teknik ini diindoktrinasikan respon-respon yang menghilangkan perilaku yang bertentangan dengan perasaan yang ingin dihilangkan tadi. Teknik-teknik ini diantaranya yang pertama, teknik systematic desensitization. Dalam teknik ini konselor menciptakan kondisi secara potensial, merupakan penyebab dan munculnya perasaan negatif konseli. Namun, kondisi tersebut merupakan keadaan yang rileks dari konseling. Kemudian yang kedua, teknik relaksasi. Teknik ini relevan dengan yang digunakan oleh rasional emotif behavior. Bila kondisi konseli sedang berada pada tahap disputing, yakni dalam diri konseli terjadi pertentangan antara keyakinan irasional dan rasional dan menimbulkan ketegangan. Untuk itu diperlukan teknik relaksasi. Kemudian yang ketiga, teknik self-control. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi perilaku konseli dengan cara membangkitkan dan mengembangkan kontrol dirinya. Inti dari teknik ini adalah bagaimana konseli dapat mengendalikan diri berdasarkan pemikiran-pemikiran yang rasional untuk menghilangkan keinginan-keinginan, nafsu-nafsu ataupun dorongan negatif. Kemudian poin yang kedua yaitu kelebihan dan keterbatasan konseling rasional emotif behavior.
Terdapat 3 kelebihan yang didapat ketika menggunakan pendekatan rasional emotif behavior terapi dalam konseling, yaitu yang pertama, menggunakan pendekatan ini akan mempercepat proses penemuan titik permasalahan utama konseling. Kemudian yang kedua, pembelajaran untuk berpikir logis yang diajarkan selama berlangsungnya konseling rasional emotif behavior terapi dapat digunakan konseli dalam mengatasi permasalahannya di masa mendatang. Kemudian yang ketiga, setelah mengikuti konseling rasional emotif behavior terapi, konseli akan merasakan bahwa dirinya memiliki kemampuan intelektual dan kemajuan cara berpikir. Selanjutnya, di balik kelebihannya tadi itu, konseling pendekatan rasional emotif behavior terapi juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, kadar kecerdasan konseli yang berbeda, menyebabkan tidak semua konseli dapat ditolong dengan pendekatan rasional emotif behavior terapi yang menggunakan analisis logis dan filsafat yang bertumpu pada kemampuan logika. Kemudian yang kedua, konseling rasional emotif behavior terapi tidak memiliki banyak efek manfaat jika diberikan kepada konseli yang sudah putus asa dengan hidupnya dan tidak menginginkan perubahan pada diri dan terlalu bergantung pada emosinya. Kemudian yang ketiga, konseling rasional emotif behavior terapi tidak cocok untuk konseli yang sudah berada terlalu jauh dari realita kehidupannya, karena usaha konselor untuk membawanya kembali ke realita hanya akan menemukan kesulitan. Demikianlah penjelasan materi rasional emotif behavior bagian 2 di dalam video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.